Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Tarikhul Hawadits. Kita telah sampai kepada waja'alat Quraisyun, dan orang-orang kafir Quraisy menjadikan fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina faqaduhu, ketika orang-orang kafir Quraisy kehilangan Rasul, mereka menjadikan mi'atana qotin 100 onta, liman bagi orang, yarudduhu yang orang tadi bisa mengembalikan Rasul, alaihim kepada mereka kafir Quraisy. Jadi orang-orang kafir Quraisy ketika kehilangan jejak Nabi Muhammad SAW, mereka membuat sayembara siapa yang bisa mengembalikan Muhammad atau Rasulullah SAW kepada mereka, maka orang tadi akan diberi 100 onta. Famakatha, kemudian Nabi dan Abu Bakar tinggal fil ghar, di dalam gua, thalatha layalin, selama 3 hari. Tsumman talaqa, kemudian keduanya yaitu Rasul dan Abu Bakar pergi. Wa ma'ahuma, dan bersama keduanya yaitu Rasul dan Abu Bakar ada Amir bin Fuhairah, wa dalilun minal musyrikin, dan petunjuk jalan dari orang-orang musyrik. Ista'jarahu, yang telah menyewa dalil tadi, petunjuk jalan tadi, siapa? Rasulullah SAW. Fa'akhadha bihim, kemudian petunjuk jalan tadi membawa mereka, Rasul dan rombongan tadi, ala tariqis sawahil, yaitu melalui jalan pinggir pantai. Jadi dipilihnya jalan di pinggir pantai itu supaya tidak ada yang tahu. Wahamala, dan mendorong kepada Suraqah bin Malik bin Ja'syam. Apa yang mendorong Suraqah Malik bin Ja'syam? At-ta'mu, yaitu keinginan untuk memperoleh 100 onta. Jadi keinginan untuk memperoleh 100 onta ini mendorong kepada Suraqah ala ayat tabi'ar Rasul, untuk dia mengikuti Rasulullah SAW, wa yarudduhu, dan mengembalikan Rasul ala Quraisyin, kepada orang-orang Quraisy. Fayakhudhu mi'atana qotin minhum, sehingga Suraqah bisa mengambil 100 onta minhum, dari orang-orang Quraisy. Faraqibah, maka Suraqah naik kuda, ala atharihi, untuk mengikuti jejak Rasul, ya'uddu, yang mana kuda tadi itu berlari kencang. Wa athara bihil farasu, dan terjungkal bihi, dengan Suraqah, apa? Al-farasu, kuda. Kudanya Suraqah tadi terjungkal. Fasaqata, kemudian jatuh siapa? Suraqah, anhu, daripada kuda tadi. Fa'aba, dan Suraqah tadi enggan, illa, kecuali ayat tabi'ahu, kecuali dia harus mengikuti Rasul. Maksudnya adalah dia tidak mau menyerah. Faraqibah, maka dia naik kuda lagi, fi atharihi, untuk mengikuti jejak Rasul tadi, wa athara bihil farasu, dan kudanya terjengkal lagi, marrotan thaniyatan, untuk yang kedua kalinya. Fasaqata anhu, dan Saraqah tadi itu jatuh anhu, dari kudanya tadi. Wa aba, dan dia enggan, illa, kecuali ayat tabi'ahu, kecuali dia harus mengikuti Rasulullah SAW. Faraqiba, kemudian dia naik kuda lagi, fi atharihi, untuk mengikuti jejaknya Rasulullah SAW. Falamma, maka tatkala bada, telah tampak lahu, bagi Suraqah, al-qaumu, kaum,
Wa ra'ahum, dan Suraqah melihat hum, mereka kaum. Yang dimaksud di sini kaum ini adalah rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala rombongan Rasulullah melihat Suraqah dan Suraqah pun melihat mereka, athara bihil farasu, maka kudanya Suraqah tadi itu terjungkal marratan thalithatan, untuk yang ketiga kalinya. Wa dhahabat yadal farasi fil ardi, dan kedua kakinya kudanya Suraqah tadi itu terbenam di dalam bumi. Fastan jada, kemudian Suraqah itu minta tolong bin Nabi, minta tolong kepada Nabi. Wa za'ama, dan Nabi SAW menyangka annahu, bahasanya Suraqah tadi itu sayarji'u, dia akan kembali ke Mekah. Fantolaqat yadal farasi, kemudian ketika itu kedua kakinya kuda tadi itu keluar daripada benaman bumi. Wa amsakatil ardu yadayil farasihi marrataini aw thalathan wa saqata anhu, dan bumi menahan kedua kaki kuda tadi untuk yang kedua kalinya atau yang ketiga kalinya, wa saqata anhu, dan Suraqah tadi itu jatuh anhu daripada kudanya. Nah, karena kejadian itu terjadi berulang-ulang, arafa wa arafa, maka taulah Suraqah hina ra'a dzalika, ketika Suraqah melihat hal itu, terjungkalnya kudanya berkali-kali, Suraqah melihat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Suraqah tahu bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada fi himayatillah, berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu, dan bahasanya perlindungan Allah itu zahirun, tampak jelas, la mahalata, pasti. Fanada, maka Suraqah tadi itu memanggil al-qaumah, yaitu rombongan Nabi. Wa qala, dan dia berkata, ana Suraqah bin Ja'syam, aku adalah Suraqah bin Ja'syam. Ungzuruni, lihatlah kalian aku, ukallimukum, aku akan berbicara dengan kalian. Fawallahi, demi Allah, la ya'tikum minni, tidak akan datang kepada kalian, minni, dariku, syai'un, sesuatu apapun, takrahunahu, yang kalian tidak sukai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata li Abi Bakrin, kepada Abu Bakar, qul lahu, katakan lahu kepadanya, wa ma tabtaghi minna, apa yang kamu inginkan dari kami. Qala Suraqah, maka Suraqah berkata, taktubuli kitaban, engkau menulis untukku kitaban, sebuah kitab atau surat, yakunu ayatan, yang mana sebuah surat atau kitab tadi itu menjadi sebuah bukti atau tanda baini wa bainaka, antara diriku dan antara dirimu. Maka fakataba Amir ibnu Fuhairah kitaban fi azmin aw ruq'atin, maka kataba, menulis siapa Amir bin Fuhairah tadi, menulis kitaban, sebuah kitab atau surat, fi azmin, yaitu ditulis tadi pada sebuah tulang, aw ruq'atin, atau ditulis pada sebuah kertas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Suraqah, dan Rasul bersabda kepada Suraqah, kaifa bika idza labista siwari Kisra. Jadi ceritanya Suraqah ini setelah sadar bahwasanya Rasulullah SAW itu di dalam perlindungan Allah, dijaga oleh Allah, maka dia minta ampun kepada Rasulullah dan dia beristighfar kepada Allah SWT. Maka Rasul berkata kepada Suraqah, kaifa bika, bagaimana denganmu, idza labista, ketika engkau nanti memakai siwari Kisra, yaitu
perhiasan-perhiasannya Kisra. Nabi berkata seperti itu kepada Suraqah. Wa tahaqqaqa dzalika, dan menjadi nyata hal itu, apa yang dikatakan oleh Nabi tadi menjadi nyata id tatkala futihat biladul Kisra fi zamani Umar radhiyallahu anhu, yaitu ketika ditaklukkannya negeri-negeri Kisra pada zaman Umar radhiyallahu anhu, yaitu ketika masa kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu. Falamma tatkala ata Umar radhiyallahu anhu, Umar datang bisiwari Kisra dengan membawa perhiasan-perhiasannya Kisra, wa mantiqatihi, dan membawa sabuk kerajaannya Kisra, wa tajihi, dan membawa mahkota kerajaannya Kisra. Maka Umar memanggil Suraqah bin Malik, fa'al basahu iyaha, kemudian Umar memakaikan kepada Suraqah iyaha, kepada perhiasan tadi itu. Umar memakaikan Suraqah perhiasan tadi. Wa tahaqqaqa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi nyatalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa marra, dan keduanya lewat, Nabi dan Abu Bakar lewat fi masirihima, di dalam perjalanan keduanya tadi melewati bi Ummi Ma'bad al-Khuzaiyah, yaitu melewati Ummi Ma'bad al-Khuzaiyah. Wa kanat indaha, dan ada Ummi Ma'bad al-Khuzaiyah itu memiliki syatun. Dulu Ummul Ma'bad tadi itu memiliki kambing kibas. Khalafahal juhdu anil ghanam. Nah, karena kehidupan yang susah, maka kambing kibas tadi diganti dengan kambing ghanam, kacang. Famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi dar'aha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dengan tangan beliau dar'aha, yaitu kantong susunya kambing tadi. Wasamma, dan Rasulullah SAW membaca bismillah, wata'a, dan Rasulullah SAW berdoa. Fadarrat, maka menjadi deraslah susunya, wasaqaha, dan Nabi SAW beliau meminum susunya, wasaqa ashabuhu, dan meminum siapa ashabuhu, sahabat-sahabatnya Nabi. Hatta rawu, sehingga mereka semuanya menjadi puas. Thumma syariba, kemudian Rasulullah SAW minum, wahalaba, dan memeras kambing lagi, memeras susu tadi, fihi, pada kantong susunya kambing, thanian, untuk yang kedua kalinya. Hatta mala'at al-ina'u, sehingga menjadi penuh apa wadah. Falamma roja'a Abu Ma'bad, maka tatkala kembali siapa Abu Ma'bad, yaitu suaminya Ummul Ma'bad tadi kembali, sa'alah, beliau bertanya anil kisah, tentang kisah tadi itu. Faqalat, maka Ummul Ma'bad berkata, la wallahi, demi Allah, illa, kecuali annahu, bahasanya marra bina, telah melewati kami, rajulun, seorang laki-laki, mubarakun, yang diberkahi, kana min hadithihi, ada dari pembicaraannya itu kaita wa kaita, ini dan itu, ini dan itu. Wa wasafathu lahu wasfan jamilan, dan Ummul Ma'bad tadi mensifati rajul tadi dengan sifat yang indah. Qala, maka suaminya tadi berkata, wallahi, demi Allah, la arahu sahiba Quraisyin alladhi tatlubuhu, sungguh aku meyakininya bahwasanya dia adalah sahabatnya Quraisy, alladhi tatlubuhu, yang mana orang-orang Quraisy sedang mencarinya. Walam yazal, dan terus menerus
yasluku bihima ad-dalilu, yaitu petunjuk jalan tadi membawa Nabi Muhammad SAW hatta qadima bihima al-Quba'a, sehingga datang dalil tadi, petunjuk jalan tadi datang bihima dengan membawa Nabi dan Abu Bakar Quba'a, di daerah Quba, sampai kepada daerah Quba. Wahia, adapun Quba itu fi dhawahil Madinah, yaitu berada di pinggir kota Madinah. Jadi Quba ini letaknya adalah di pinggiran kota Madinah. Wadzalika, hal itu terjadi, sampainya Nabi ke Quba itu terjadi fi tsaniya asyara min Rabiul Awal yaumatsnain, yaitu pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal pada hari Senin. Wa nazala, dan singgah siapa Rasulullah SAW ala Kulthum bin Hadmi fasolal Jum'ata, kemudian Rasulullah SAW melakukan sholat Jumat fi Bani Salim bin Auf bibat nilwadi, di perutnya lembah, maksudnya di tengah lembah. Wahia awalu Jumu'atin bil Madinah, dan sholat Jumat yang dilaksanakan Nabi itu adalah pertama kalinya Jumat yang didirikan di Madinah. Tsumma qadimal Madinata, kemudian Nabi sampai atau datang ke Madinah. Fabarakat naqatuhu, kemudian berlutut naqatuhu, untanya Nabi berlutut ala babi masjidihi, di depan pintu masjidnya Nabi, thalatha marrat, 3 kali. Wahua, dan adapun masjidnya Nabi yauma idzin, ketika itu adalah marbatun li Sahal wa Suhail ibnai Amr, yaitu sebidang tanah milik Sahal dan Suhail, yang mana Sahal dan Suhail tadi itu adalah kedua putranya Amr. Yatima ini yang keduanya tadi adalah yatim, yang berada fi hijri As'ad bin Zurarah, yang berada di dalam asuhan As'ad bin Zurarah. Wa yuqalu, dan dikatakan bukan As'ad bin Zurarah akan tapi Mu'ad bin Afra. Jadi dikatakan As'ad itu adalah Mu'ad bin Afra. Fashtarahu bi asyrati dananira, kemudian Rasul membeli marbat tadi, sebidang tanah tadi, dengan 10 dinar. Wa nazala, dan Rasulullah SAW beliau singgah birahlihi, dengan kendaraan beliau, ala Abi Ayyub. Jadi Rasul tinggal di rumahnya Abi Ayyub al-Ansari. Kenapa? Likaunihi, karena Abi Ayyub al-Ansari beliau ini adalah min akhwali Abdul Muthalib, itu termasuk paman-pamannya daripada Abdul Muthalib. Fa'aqama, kemudian Nabi SAW beliau tinggal indahu, di sisi Abi Ayyub al-Ansari, sab'ata ashhurin, selama 7 bulan. Wa kana awwalu kalimatin, dan adalah pertama kalinya kalimat, sumi'at, yang didengar, minhu, dari Nabi Muhammad SAW, adalah afsyus salam, yaitu tebarkanlah salam, at'imut tu'am, beri makan, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim, wasallu bil laili, dan salatlah kalian pada malam hari. Wan nasu, sedangkan manusia itu niyamun, dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga bisalam, dengan selamat. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.